Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam. Kobaran api dengan cepat membesar hingga merembet di mana 500 kepala keluarga terdampak akibat kebakaran ini. Senin malam, kebakaran besar melanda permukiman di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran ini terjadi di tengah-tengah aktivitas warga. Berdasarkan keterangan polisi, informasi yang diterima menyebut jika kebakaran terjadi sekitar pukul 9:10 malam waktu Indonesia Barat di belakang Pasar Jiung, tepatnya di RT 02 RW 04. Api diduga berasal dari dua rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk ini. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum tim pemadam kebakaran tiba. 33 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tim pemadam membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam sebelum akhirnya api berhasil dipadamkan. Sementara itu, warga yang rumahnya tak jauh dari sumber kebakaran langsung berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang seadanya. Data sementara menyebut ada 500 kepala keluarga yang terdampak kebakaran ini. Tim gabungan BPBD maupun Dinas Sosial Jakarta bersama TNI dan Polri langsung mendirikan tenda pengungsian darurat bagi warga terdampak. Korsleting arus listrik diduga menjadi penyebab kebakaran ini. Meski begitu, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Maria Gabriela, Hilman Praitno, Berita 1, Jakarta. Sementara itu, pemirsa, akibat kebakaran yang terjadi Senin malam kemarin, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Warga terdampak mengungsi ke tenda-tenda darurat yang didirikan tidak jauh dari lokasi kebakaran. Seperti inilah kondisi tenda pengungsian darurat yang menampung sekitar 500 kepala keluarga terdampak kebakaran permukiman padat Kemayoran. Korban hanya bisa beristirahat di dalam tenda seadanya. Meski begitu, sejumlah bantuan sudah mulai tiba seperti makanan dan air bersih. Menurut salah satu korban, kebakaran terjadi saat dirinya tengah berada di rumah. Dia juga menyebut jika rumahnya berjarak cukup jauh dari titik awal kebakaran. Namun kencangnya angin membuat api cepat merembet. Ia pun menyelamatkan diri bersama dengan ketiga anaknya dengan membawa pakaian seadanya. Saya ada di rumah, kan tadi kan di jauh masih di RW 4 kebakaran. Ya biasanya kan jauhku kan nggak nyampe, nggak taunya apinya ku langsung ke rumah saya. Anginnya kenceng banget malam tuh, habis isa kerjanya. Iya. Ada, tapi baju cuma berapa biji doang. Seragam juga enggak, orang anak saya juga ada yang sekolah masihan. Kamu tinggal di rumah sama siapa aja ini? Sama anak. Anaknya ibu berapa orang? Ada 3. Dan pemirsa, untuk melihat dan update informasi dari lokasi pengungsian, sudah ada jurnalis Berita 1 Stefani Wijaya yang siap melaporkan dari lokasi pengungsian. Ya, Stefani, bagaimana kondisi warga korban kebakaran di lokasi Anda saat ini melaporkan? Baik, selamat siang Vini dan juga pemirsa Berita 1. Memang saat ini saya tengah ada di pengungsian akibat kebakaran yang terjadi di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Memang saat ini ada beberapa tenda begitu ya yang dibangun dari BPBD DKI Jakarta, kemudian juga dari Dinas Sosial, kemudian dari Basnas, dari PMI. Ada sebanyak 674 warga yang terdampak akibat kebakaran di Pasar Jiung, Kemayoran ini. Dan memang saat ini para warga begitu ya tengah mengungsi, dan selain itu juga ada warga yang tengah mengambil puing-puing begitu saat kebakaran. Tidak hanya itu juga masih ada warga yang tengah menyelamatkan dan juga mengambil sisa-sisa barang yang memang tersisa dari akibat kebakaran yang terjadi. Saat ini memang kondisi di pengungsian Vini dan juga pemirsa Berita 1, memang para korban ini banyak terdiri dari balita kemudian juga hingga lansia. Saya akan menunjukkan begitu ya situasi di pengungsian saat ini. Terlihat bahwa
tenda yang berdiri ini salah satunya ada balita, kemudian juga ada juga bayi dan juga ada para lansia, mereka tengah mengungsi begitu ya, dan juga ada daya tekan, kemudian juga yang tengah tertidur, dan ini juga ada terlihat sisa-sisa barang masyarakat yang memang mereka selamatkan dari kebakaran yang terjadi. Tidak hanya itu, memang ada beberapa bantuan begitu. Ya, Stefani. Ya, Stefani, sejauh ini sudah ada bantuan apa saja yang diterima di posko pengungsian, Stefani? Sepertinya Baik, audio Vini dan Anda. juga pemirsa Berita Satu, memang ada bantuan yang telah disalurkan begitu kepada para korban kebakaran ini, yaitu diantaranya tadi saya melihat ada bantuan pakaian yang layak, kemudian juga bantuan untuk perlengkapan tidur, tidak hanya itu juga ada pampers begitu ya untuk para bayi, dan juga memang ada perlengkapan bayi yang disalurkan, dan memang hingga saat ini juga ada tenda dinas sosial ini dan juga pemirsa Berita Satu yang didirikan di mana untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak yang memang terdampak dari kebakaran yang terjadi di Pasar Jiung ini. Hanya itu, bantuan juga disalurkan begitu ya, ada dari pihak Basnas begitu ya yang mendirikan dapur, kemudian juga ada dari pihak kepolisian di mana memang dapur tersebut tengah membuat makanan yang nantinya akan diberikan kepada para korban terdampak dari kebakaran di kawasan Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat. Memang hingga nantinya ini kami juga tengah menantikan begitu ya kedatangan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk meninjau bagaimana sejauh ini pengungsian, situasi pengungsian di akibat kebakaran di kawasan Pasar Jiung Kebayoran ini. Ini juga masih menantikan terkait hal tersebut. Ini kembali ke studio. Iya, Stefani, sebetulnya sejauh ini apa yang mungkin masih dibutuhkan oleh para pengungsi di lokasi pengungsian saat ini? Apakah selain pakaian juga makanan sudah didistribusikan di sana, Stefani? Baik, ini memang terkait selain pakaian yang memang telah didistribusikan begitu ya, para masyarakat juga pastinya membutuhkan makanan begitu yang dimana untuk dikonsumsi, dan memang saat ini terlihat tadi ya berdasarkan pantauan saya begitu ya, memang dapur yang didirikan ini seperti tadi dari Basnas, kemudian juga dari pihak kepolisian di mana mereka terus membuat begitu ya makanan yang nantinya akan disalurkan kepada para warga yang tengah mengungsi saat ini. Kemudian juga tidak hanya itu, turut diberikan peralatan untuk tidur seperti juga kasur, kemudian selimut dan juga bantal. Dan tadi juga saya lihat begitu ya ada beberapa bantuan berupa sembako begitu ya untuk para masyarakat yang mengungsi. Tidak hanya itu, untuk tenda pos kesehatan begitu ya, PMI juga turut disiagakan di mana untuk memeriksa para kondisi para masyarakat yang terdampak, dan juga memang ada dari Dukcapil yang tengah mendata para siswa terutama yang bersekolah begitu ya, dan juga memang saat ini para siswa-siswa tersebut memang di tenda pengungsian ini. Vini, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Stefani Wijaya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikut.